hal yang kurindukan, ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. Satu hal yang kurindukan, ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi-Mu. Satu hal yang ku rindukan, ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi-Mu. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi-Mu. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi-Mu. Kami mengasihi-Mu lebih dalam lagi, Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Yesus, inara masih kaya nara masih inaramo. Haleluya, haleluya. Syukur Tuhan.
lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada, lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihimu, lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada, lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihimu, ku mengasihimu, ku mengasihimu. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Haleluya, puji nama Tuhan, saudara sekalian. Allah yang saudara dan saya sembah dalam nama Yesus adalah God of Wonders. Dia Allah yang ajaib, Dia Allah yang mulia, dan sebagai God of Wonders, Dia Allah yang melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib. Maksudnya adalah bahwa sekalipun tidak ada manusia seorang pun yang paling kuat, yang paling hebat bisa melakukan. Karena semua manusia limited, terbatas, tetapi masih ada Allah yang sanggup melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib dan luar biasa. Oleh karena itu saudara sekalian, kita bersyukur kita boleh memiliki Allah yang dahsyat seperti Dia. Walaupun kehidupan di dunia ini seringkali menunjukkan berbagai macam hal yang membuat manusia seolah-olah tidak berdaya dan manusia seolah-olah kehilangan harapan dan tidak sanggup lagi. Tetapi di atas semuanya ada God of Wonders. Untuk itu saya ajak saudara melihat sebuah kisah di dalam 1 Samuel pasal yang ke-30. Kita baca mulai ayat yang pertama. Diceritakan ketika Daud serta orang-orangnya sampai ke Ziklag pada hari yang ketiga, orang Amalek telah menyerbu tanah Negev dan Ziklag. Ziklag telah dikalahkan oleh mereka dan dibakar habis. Perempuan-perempuan dan semua orang yang ada di sana, tua dan muda, telah ditawan mereka dengan tidak membunuh seorang pun. Mereka mengiring sekaliannya kemudian meneruskan perjalanannya. Ketika Daud dan orang-orangnya sampai ke kota itu, tampaklah kota itu terbakar habis, dan istri mereka serta anak-anak mereka yang laki-laki dan perempuan telah ditawan. Lalu menangislah Daud dan rakyat yang bersama-sama dengan dia itu dengan nyaring, sampai mereka tidak kuat lagi menangis. Nah, sampai sini dulu pembacaan kita, saudara sekalian.
ini adalah suatu kondisi keadaan yang pernah dialami oleh seorang Daud, yaitu ketika dia diserbu oleh Amalek pada saat Daud tidak ada di tempat. Sehingga Amalek dengan leluasa menawan, menjarah semua yang ada di tempat tinggal Daud dan pengikutnya, yang dikenal di situ sebagai Ziklag. Walaupun memang tidak ada korban atau pertumpahan darah, karena dikatakan tidak ada yang dibunuh, tetapi semuanya lenyap. Jadi ketika Daud pulang, dia melihat semuanya sudah tidak ada, dan hanya bekas-bekas kebakaran saja. Nah, dalam kondisi seperti ini, sudah lihat bagaimana seorang Daud bisa menghadapi situasi yang begitu berat, ditambah lagi para pengikutnya dan keluarga-keluarga mereka. Tentunya ini suatu keadaan yang sangat-sangat berat sekali. Nah, itu sebabnya dalam ayat yang ke-6 dikatakan, dan Daud sangat terjepit karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Seluruh rakyat itu telah pedih hati masing-masing karena anaknya laki-laki dan perempuan, tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Nah, kondisinya begitu menekan, ya. Dikatakan sampai Daud ini sangat terjepit. Ya jelas. Di satu sisi dia sendiri kehilangan semuanya, istrinya, anaknya, harta bendanya yang dimilikinya. Di sisi lain dia juga dituntut oleh para pengikutnya, karena mereka juga kehilangan semuanya. Jadi ini sudah sedih ditambah lagi, ya. Seperti sudah jatuh ketimpa tangga, ya. Nah, oleh karena itu, saudara sekalian, kondisi seperti ini sesuatu yang pernah dialami oleh Daud. Tetapi apakah ini final? Di dalam Yesus tidak ada kata hopeless. Di dalam Yesus tidak ada kata tamat riwayatnya. Karena di dalam Yesus selalu ada hari depan yang penuh harapan. Tapi kita harus lihat kuncinya. Bagaimana Daud ini, tentunya kita tahu dia berhasil, dia survive. Dia berhasil mengatasi kondisi seperti ini. Dan dia berhasil menerima kemenangannya. Untuk itu, yang terpenting adalah atau kuncinya terletak pada God of Wonders ini. Allah yang ajaib, Allah yang perkasa ini. Ketika Daud mengalami keadaan yang begitu menjepit seperti ini, bukan lain-lain yang dilakukan, tapi arahnya adalah God of Wonders. Dia mengarahkan pandangannya kepada God of Wonders, kepada Allah yang perkasa dan ajaib. Dikatakan di sini, Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Kata menguatkan ini di dalam bahasa Ibraninya, Yithchasek itu berbentuk hitpael yang menyatakan refleksif. Jadi Daud membuat sesuatu dari dirinya supaya kuat. Nah, jadi dalam hal ini bukannya Daud itu dikuatkan oleh orang lain atau siapa, termasuk juga dikuatkan Tuhan,
Tapi di sini dikatakan Daud menguatkan dirinya sendiri. Jadi bentuk dalam tata bahasa Ibrani, hitpael ini menyatakan sesuatu yang refleksif. Yang mengenai dirinya sendiri, dari dirinya sendiri. Membuat dari dirinya. Ya, jadi dikatakan Daud ini membuat dirinya sendiri itu kuat. Percayanya kepada Tuhan. Jadi membuat dirinya ini betul-betul percaya. Kepercayaan yang betul-betul kokoh kuat kepada Tuhan Allahnya. Nah, inilah saudara-saudara kuncinya. Sebab kalau kita cuma mengetahui, mengenal saja God of Wonders, tetapi tidak sungguh-sungguh memperkokoh iman percaya kita kepada Dia, semuanya sia-sia. Dan kalau kita lihat lanjutnya nanti, pasti happy ending pasti. Bersama God of Wonders pasti ada happy ending. Pasti ada hari depan yang penuh harapan. Karena Tuhan itu Allah yang ajaib dan perkasa. Dia Allah yang sanggup melakukan segalanya. Nah, dalam kondisi demikian, di dalam ayat yang ke-7 dan ke-8 dikatakan bagaimana Daud bertanya kepada Tuhan. Nah, di sini kita lihat bagaimana Daud ini mengandalkan sepenuhnya kepada Sang God of Wonders itu. Daud punya tentara, Daud punya skill, kemampuan berperang, dan kemungkinan Daud juga ya pasti mampulah untuk memerangi kembali Amalek. Tapi mungkin akan terjadi banyak risiko. Nah, dalam hal ini tentunya Daud punya perhitungan-perhitungan yang mungkin bisa mendatangkan risiko. Kalau begini risiko yang lebih kecil, kalau yang begini pilihan ini risiko lebih besar dan sebagainya. Nah, ini yang membuat Daud dalam kondisi yang sulit untuk mengambil keputusan. Memang manusia itu serba terbatas. Itulah sebabnya Daud tahu persis bahwa dia punya God of Wonders. Dalam ayat 8 jelas dikatakan, kemudian bertanyalah Daud kepada Tuhan. Ini suatu bentuk bagaimana Daud itu mengandalkan Tuhan. Melibatkan God of Wonders dalam hal ini. Dia bertanya, haruskah aku mengejar gerombolan itu? Akan dapatkah mereka kususul? Artinya dalam hal ini Daud berkonsultasi dengan Sang God of Wonders itu. Terus kalian bertanya kepada Tuhan, enggak ada salahnya sih. Tetapi seringkali ini disalahartikan oleh manusia. Banyak yang berpikir, kalau mengandalkan Tuhan itu berarti setiap kali saya bertanya pada Tuhan. Ini contohnya misalnya. Tuhan, saya sudah di tempat tidur ini. Udah jam 9 atau jam 10 malam. Saya boleh tidur atau enggak Tuhan? Nah, ini sesuatu yang konyol. Karena manusia itu pada dasarnya harus beristirahat. Karena pada saat kita tidur waktu malam itu, sekitar 6-8 jam itu, terjadi perbaikan. Mulai dari pukul 9 sampai pukul 4 pagi, terjadi perbaikan. Mulai dari getah beningnya diperbaiki, mulai paru-parunya diperbaiki, livernya diperbaiki, dan semuanya diperbaiki. Itulah sebabnya perlu istirahat.
dan bangun pagi segar kembali. Karena sudah terjadi perbaikan. Tuhan memang menyediakan mekanisme seperti itu. Dan khususnya kalau menjelang pagi, itu biasanya antara pukul 3 sampai pukul 5 sekitar itu paru-parunya diperbaiki. Dan cenderung, saudara, kadang-kadang kalau ada problem, itu ya kepingin batuk dan sebagainya. Ya, ini satu mekanisme bahwa terjadi perbaikan. Oleh karena itu, perlu istirahat. Nah, kalau kita sudah tahu ini ya, ini bukan sesuatu yang harus bertanya lagi kepada Tuhan. Kecuali ada hal-hal yang spesifik, Tuhan minta supaya jam sekian bertemu dengan Tuhan di dalam doa. It's okay. Ya. Nah, jadi saudara sekalian bertanya kepada Tuhan, sebetulnya prinsipnya adalah bentuk mengandalkan Tuhan. Ketika kita mungkin tidak tahu apa yang harus kita pilih, apa yang harus kita tuju, kemana kita harus pergi, apa yang harus dilakukan. Seperti Daud ini, kita bisa datang kepada God of Wonders itu. Dan apa yang terjadi? Tuhan mengatakan dalam ayat 8 itu. Dan ia berfirman padanya, kejarlah, sebab sesungguhnya engkau akan dapat menyusul mereka dan melepaskan para tawanan. Nah, inilah God of Wonders itu. Tidak sia-sia Daud percaya kepada Allah yang adalah God of Wonders itu. Dan apa yang terjadi? Lalu berangkatlah Daud untuk menyerbu, merebut kembali apa yang sudah dirampas oleh orang Amalek itu. Dan kalau kita baca terus ya ayat-ayat ini diceritakan ada saja jalan untuk Daud ini bisa mencapai gerombolan Amalek ini. Karena Amalek ini sebetulnya adalah bangsa yang nomaden, kelompok perampok yang berpindah-pindah, tidak mempunyai tempat tinggal tetap sebetulnya. Tapi dalam satu kelompok yang besar. Jadi ini perampok besar ini, ya. Pekerjaannya cuma itu aja, merampok aja. Nah, jadi sebetulnya nggak mudah juga untuk menemukan mereka. Ternyata ada yang bisa memberi petunjuk. Nanti saudara bisa baca sendiri bagaimana akhirnya Daud mendapatkan petunjuk dari seorang budak dari kelompok Amalek ini. Dan akhirnya apa yang terjadi? Daud berhasil mengalahkan Amalek dan kemudian merebut kembali, mengambil kembali apa yang sudah dirampok oleh Amalek. Dan gerombolan Amalek ini dikalahkan. Ya. Nah, setelah pulang, ternyata masalah tidak selesai. Sampai di situ, tapi ada lagi masalah, yaitu ya munculnya sedikit ya iri hati. Ya. Orang-orang yang berperang merasa, ini memang hak kami yang berperang kok. Mosok kami harus berbagi dengan mereka yang tidak ikut berperang. Ya. Nah, ini manusiawi memang manusia begitu. Saya yang bekerja kok, ya ini saya yang menikmati dong. Kenapa saya harus berbagi dengan mereka yang tidak ikut-ikut bekerja? Saya yang berperang, saya yang berhasil merebut bahkan jarahan dari Amalek, kenapa saya berbagi dengan mereka? Ya, dalam hal ini selain milik mereka kembali, tentunya mereka juga dapat jarahan baru dari si gerombolan Amalek ini. Tetapi apa yang terjadi? Apa yang dikatakan Daud? Coba kita lihat ayat yang ke-23 ya. Daud mengatakan demikian. Tapi Daud berkata, janganlah kamu saudara-saudaraku berbuat demikian dengan apa yang diberikan Tuhan kepada kita.
Sebab Ia telah melindungi kita dan menyerahkan dalam tangan kita gerombolan yang menyerang kita. Nah, Daud bukan memarahi mereka dengan mengatakan, "Woi, kamu jangan menang sendiri, jangan egois dan sebagainya." Enggak. Tapi Daud katakan begini, ini adalah pemberian Tuhan. Tuhan yang memberikan kemenangan pada kita, Tuhan yang memberkati kita, Tuhan yang melindungi kita. Oleh karena itu, semua ini dari Tuhan. Mari kita menjadi berkat juga. Kita terima berkat dari Tuhan, kita salurkan juga menjadi berkat untuk orang yang lain. Nah, di sini kita lihat bagaimana pemahaman Daud mengenai God of Wonders ini. Dalam kondisi Daud yang begitu terjepit saat itu, begitu berat masalah yang dihadapinya, tetapi dia mengandalkan God of Wonders. Bahkan sampai dia berhasil dan menang sekalipun, Daud tetap menyadari ini semua karya God of Wonders, bukan dirinya sendiri. Oleh karena itu mari kita tidak perlu egois sendiri. Kita bisa berbagi, kita bisa menjadi berkat. Saudara sekalian, Allah yang saudara dan saya sembah dalam nama Yesus adalah God of Wonders. Dia adalah sumber berkat. Dia adalah sumber pertolongan, sumber keselamatan. Dia Allah yang bertindak untuk menolong kita. Oleh karena itu mari kita sungguh-sungguh percaya kepada Dia dan marilah kita jangan lupa untuk selalu memuliakan Dia dengan menjadi saluran berkat. Sebab apa yang kita miliki, apa yang kita terima sepenuhnya dari Tuhan, keberhasilan dari Tuhan, berkat dari Tuhan. Mari kita selalu menjadi berkat untuk kemuliaan nama Yesus Kristus. Puji Tuhan saudara sekalian, sebagaimana Daud, dia punya God of Wonders. Demikian juga saudara dan saya, kita memiliki Sang God of Wonders ini. Allah yang ajaib. Selalu mengandalkan Dia, melibatkan Dia dalam segala hal, dan mempersilahkan Tuhan untuk selalu menjadi Allah kita yang dimuliakan. Bukan kita, tetapi Allah yang dimuliakan. Puji nama Tuhan. Terima kasih Yesus. You are really the God of wonders. Kami percaya akan Engkau Tuhan. Mujizat-Mu terjadi sepanjang hari ini, kami sehat. Diberkati berkelimpahan Tuhan. Dan kami percaya kuasa-Mu sanggup Tuhan. Memulihkan, melepaskan, menyembuhkan kami. Organ tubuh diperbaharui. Ginjal baru dalam nama Yesus, liver baru, jantung baru, lambung baru dalam nama Yesus. Dan tidak ada penyakit apapun bisa menyentuh kami. Nama Yesus dipermuliakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.